Ya. Ya, udah pakai lama. Ketemu semua. Halo semua. Tapi nggak di kafe. Di rumah aja. Di rumah Iya, saja. stay at home aja. Nih. Sama bubuk-bubuk. Aku ada di Coffee rumah. from home. Aku ada di kamar. Mbak Rinca di mana? Working from home. Ada di ruang tamu. Ditemenin kopi. Sama. Aku juga Aku punya juga. kopi. Aku di Sama. meja kerjaku ditemani kopi juga nih. Ini gambarnya ayam jago. Loh. Kok ono ceker, Yun? Ini ayam jago, nih ayam jago. Mas Denny di mana? Aku di kafe, cuman backgroundnya kamar. Ya sudah, kita terima saja. Maklum ya, single ada wabah pula kan, jadi rodok-rodok iki. Mbak Ida, kalau di Untak, Ya. atau tak ini Ya. satu-satu dulu ya. Kalau Mbak Ida ini dosen Untak, kalau Yuni itu owner apa Yun? Perusahaan apa Yun? Wes pokoknya punya usaha. Kalau Mbak Rinca di perusahaan swasta, Entrepreneur. Kalau Mas Denny idola jomblo kita. Kok idola jomblo? Oh Mas Den. Mas Den. Filmnya ini tatakno jomblo Mas. Lah iya apa iki sikile sapa iki? Filmnya kok kok sikil kok gaplek kok Yuni kok. Mbak Ida. Hai. Ya, gimana Mbak Ida? Ya. Ada wabah-wabah ini gimana Mbak Ida? Kalau kita kan nggak ke kafe nggak apa-apa lah, kita bisa ngopi pakai online. Webinar kopi. Ya. Ya, pandemi corona sih banyak bikin perubahan sih ya kalau di tempat kerjaku. Iya, karena kita belajar ya online jadinya. Online ya. Sinyalnya jelek-jelek kayaknya ya. Kalau ya online, tapi dengan catatan ya memang beda sih, lebih nggak maksimal sih jadinya, lebih jelas lebih enak tatap muka ya, tapi memang ya harus mau tidak mau ya memang harus dikerjakan kan melalui online kan karena harus stay at home, kerja dari rumah. Tapi ya itu dia. Iya, tapi ya kasihan juga mahasiswanya kan. Gimana Mbak Rinca? Ini baru hari pertama. Kemarin ini baru hari pertama. Hari pertama. Karena ternyata di Surabaya itu ternyata di sekitar kita tuh pandemik sudah begitu dekatnya, jadi pihak manajemen mengambil keputusan untuk Jakarta dan Surabaya totally work from home. Mau atau tidak we have no choice. Jadi ya dan bate. Kita tetap bisa kerja dari rumah. Terus kalau kerja dari rumah gitu perusahaannya ada kebijakan-kebijakan lain nggak? Ya puji Tuhan manajemen malah memberikan gaji di awal karena dengan pemikiran bahwa kan sekarang kita mesti stay at home nih. Jadi kita memang mesti belanja untuk let's say untuk 1 minggu. Jadi gajian diberikan dulu dengan harapan mereka belanja lalu stay at home, benar-benar totally stay at home. Bagus itu perusahaannya. Gaji pokok keren ya. Diberikan, tetapi untuk uang makan, uang kehadiran, ya kita tahu karena kita memang tidak ada di kantor, tidak diberikan memang. Pengaruhnya ke uang makan. Loh, kok punya aku gaji hilang? pokok tetap diberikan. Enggak ada kok. Ada kok, tetap ada kok. Oh, ada. Oke. Oh gitu. Oh, nggak ada uang makan. Nggak ada uang makan tapi gaji tetap full 1 bulan ya. Mudah-mudahan. Lah mudah-mudahan apa? Hilang kan? Hilang suaranya. Mudah-mudahan hilang. Mudah-mudahan bisa ketemu ya, Me. Apanya, Mas? Mudah-mudahan hilang. Aku nggak sanggup kehilangan Meme. Berat di hati. Me, rayu. Suaranya hilang, Mbak.
itu kayaknya tuh apa? Sinyalnya kayaknya tuh. Oh iya, mungkin pengaruh sinyal suara itu. Tapi Mei juga hilang. Rai hujan, Mei, suaramu hilang. Loh kan lomo toh. Dadah. Halo, Dadah. Mei, suaranya hilang. Meme, tidak ada suara. Suaranya tidak ada. Bengong dia, bengong. Baterainya habis dia. Iya. Saya nggak mencet audio kayaknya. Dia nggak ngemut Iya. dia. Pencet kali ya, pakai pencet kali. Tes. Nah, dah. Oke. Gila, naik lagi. Berarti Naik lagi kasusnya ya. Yang meninggal nambah. Dah, masuk. oke. Dah. Update-nya sudah ada, tak update-nya. Halo. Wes. Ya. Sudah Sambung Mbak. lagi. Yang meninggal 66 ya tadi ya? 66 apa 68 ya? Ya wes. Enggak di Surabaya. Terus Yang di Surabaya. Terus Mas Denny gimana Mas Denny? Wabah COVID ini efeknya ke kerjaan gimana Mas Denny? Oh ya pasti, semua yang berbau kegiatan keluar pasti berkurang ya, depending. Semuanya depending. Semua pesanan-pesanan. Cuman, iya beberapa hal misalnya ada diajak kegiatan itu pasti ke pending. Cuman gini, kalau aku sih berpikirnya itu di balik semua itu pasti ada hal yang bisa coba kita pikirkan. Jadi kita tuh justru dirangsang untuk tidak mengeluh, tapi justru kita harus berpikir kreatif. Karena pasti ya. ada celah. Karena pasti ada celah. Misalnya nih, kalau aku sih malah terbesit untuk berpikir membuat herbal. Makanya kemarin di IG-ku kemarin tak buat itu kan, aku posting herbal. Kopi jahe, kopi serai gitu kah? Kopi jahe. Enggak. Itu gini. Jadi, ya itu bisa. Tapi kalau aku sih lebih suka memang kopi selalu yang klasik ya. Jadi kopi aja. Cuman kemarin sebetulnya gini. Single origin. Blending juga. Tapi gini. Ibu kan kemarin divonis cancer. Terus aku berapa kali nemenin untuk berproses. Oh, yang masuk rumah sakit kemarin ya Mas ya? Masuk rumah sakit itu karena asma. Jadi asmanya itu timbul karena stressing ya, pikiran. Oh iya. Terusannya memicu asma. Cuman ketika akhirnya aku memberi penjelasan bahwa cancer itu harus dihadapi, harus diterima, terus pola makan harus dirubah, pola pikiran itu harus benar-benar dikontrol. Nah, dari situ aku mencoba mencari tahu tentang herbal yang bisa membuat kelenjar cancer itu tidak berkembang. Karena kelenjar cancer itu sebetulnya berkembang itu karena paling utama pikiran kita sendiri. Cancer itu kan dari diri kita sendiri. Itu kelenjar dari diri kita sendiri. Pakai apa Mas? Jadi kalau kita ngelawan. Kenapa? Pakai apa Mas? Kenapa? Pakai apa? Kenapa? Herbalnya pakai apa Mas? Aku kemarin bukan aku kemarin. Aku akhirnya menemukan dan memutuskan memakai daun kelor. Oh, daun. Oh, I see, kelor sama kopi ya? ya kelor ya. Enggak sama kopi. Jadi intinya daun kelor itu Kelor itu bisa menghilangkan makhluk-makhluk gaib yang ada di dalam tubuh. Oh iya, itu satu. Jadi kelor itu dahsyat. Iya, kelor itu kalau kita punya susu hilang. Jadi kalau punya susu jangan minum kelor. Hah? Iya beneran. Kalau kamu punya susu, 2000, Oh, susu. 3000, Ya Allah, bayanganku susu. Dengarku susu. Kalau susu menghilangkan susu. Nggak pakai K. Susu. Iya. Susu. Jangan salah. Susu. Aduh. Susu. Daun kelor itu gara-gara corona. khasiatnya banyak. Lupa Daun terus jadi kelor itu terus. khasiatnya banyak.
Jadi Di salah akhirnya satu kafe di ini ada loh yang jualan wedang kelor. Oh iya, Mbak. aku nanya Di sama merek. temanku Aku lupa orang namanya tapi. Bali, dia itu penggiat health bar. Dari ibunya sampai dia juga penggiat health bar. Terus aku tanya daun kelor, dia mengiyakan. Dan aku baca, memang daun kelor itu berpotensi untuk antioksidan untuk kanker ya. Makanya kemana aku buat postingan di IG, itu akhirnya aku berpikir ini peluang. Ketika orang lagi berpikir memerangi corona, berarti kan dia juga harus meningkatkan daya tahan tubuhnya dia. Ya tetap kopi itu adalah passionku ya, tapi intinya ini sih herbal memang lagi booming semua itu. Dari mulai bawang lanang, bahkan multi level yang herbal untuk imun itu juga kayaknya lagi booming juga sekarang. Kalau UMKM kan memang jatuh 10 kali, mereka bangkit 10 kali. Lihat ada musibah, di situ ada peluang. Pasti ada peluang. Ada peluangnya. Kalau karakter pelaku bisnis apa entrepreneur, kalau dia memang punya jiwanya itu, pasti dia akan hanya melihat peluangnya gitu. Jalan terus dengan peluang-peluang. Berpikir ini pasti ada sesuatu yang bisa kita create dan kita harus meng-create memang gitu loh. Jadi jangan begitu ada bencana atau apapun terus kita langsung mengeluh. Tapi itu baru ada yang bisa kita create. Dan satu lagi, kita itu harus lebih sering berbagi. Iya. Jadi membiasakan berbagi itu misalnya. Itu kalau misalnya 8 Misalnya kita pesen GoFood, itu sisakan satu makanan juga untuk dia. Kita beli terus bagi ke dia juga. Iya. Terus ya misalnya kita lewat apa ada orang yang udah tua terus dia masih bekerja, kita naik kendaraan, berhenti aja kasih, karena mereka kan tetap harus eksis cari uang, sedangkan kita mungkin dipilih untuk bisa stay di rumah, masih digaji sama perusahaan. Tapi jadi bencana gini tuh sebenarnya saatnya berbagi, saatnya meringankan beban orang lain. Tapi ada benar. Berita yang rodok lumayan menghibur ya mungkin ya untuk pelaku-pelaku usaha yang mikro ya. Jadi ada yang berpenghasilan kecil, ya, untuk yang berpenghasilan kecil itu diberi bantuan 200.000 per keluarga. Terus OJK memberi keringanan bunga kredit yang di bawah 10 M bunga kreditnya, bebas angsuran selama 1 tahun bagi pengusaha kecil. Terus ada kepada masyarakat berpenghasilan rendah seperti supir taksi, ojol dan lain-lain memiliki kredit motor akan dibebaskan angsuran selama 1 tahun. Bagi karyawan yang terkena dampak PHK akan diberikan bantuan. Tapi Indonesia masih belum tahu. Apa Yun? Aku nggak bisa membayangkan loh Yun, begitu kemarin itu kita ada masalah, terus kegiatan-kegiatanku itu semuanya di pending semua gitu kan. Pending semua. Ada yang kerja sama vendornya kan juga sama kamu gitu. Nah, itu ya apa Yun? Pegawaimu akeh, ya toh. Menghidupi pegawaimu gimana kalau misalkan ada kayak begitu? Kalau masalah itu kan memang sudah menjadi tanggung jawab ya. Wih, gila. Ya tetap masih kebijakan perusahaan sih tetap gajinya full. Cuman kan komisi kan mau nggak ada karena kan memang nggak ada event. Ya ada kegiatan ya. Justru sebetulnya yang paling banyak di komisi. Yang paling membuat kita semangat kerja itu kan sebenarnya dari komisi. Mbak Rinca kan? Iya, kalau nggak ada event, nggak ada komisi ya. Sebenarnya kalau salam kasih sayang, dari gaji kasih sayang banyak gitu loh, tapi ceperan kan yang banyak gitu loh. Nggak ada sudah. Nggak ada kan karena work from home. No, actually bukan karena work from home ya, tetapi
apa ya, mungkin karena bisnis memang nggak jalan dengan sebagaimana mestinya. Beberapa import kita tuh mau tidak mau diakui bahwa sekitar 90% itu dari Cina. Karena kondisi Cina yang demikian, jadi otomatis kita juga mengurangi untuk import barang-barang dari Cina yang memang terlalu beresiko juga. Even di gudang konsul import pun ada perlakuan khusus ya untuk barang-barang dari Cina terutama. Nah, gak ada import, gak ada kerjaan. Enggak juga, masih ada ekspor sebenarnya. Cuman ekspor dari luar Indonesia boleh, tetapi pihak penerima barang gantian mereka ada kebijakan yang mereka ambil. Misalkan mereka tidak mau ada barang dari Indonesia. Bahkan mungkin beberapa yang mau saya terima nih, kok Surabaya memang sudah tidak ada freighter atau pesawat kargo ya masuk Surabaya. Di Jakarta ada 6 airline itu yang banyak pesawatnya grounded, jadi tidak terbang lagi. Tidak terbang. Ya, untuk berarti kan sama aja, ekspor berkurang gara-gara ya. itu kan? Oh, sudah pasti ekspor. Jadi bukan berarti impor nggak ada, ekspor nggak bisa, tapi ternyata berdampak juga. ADN berdampak juga. Halo. Karena masalah kebijakan dari masing-masing negara akhirnya. Kok lihat gimana nggak bisa lihat? Oke, ada lagi? Ada lagi nggak yang ngomong? Ya berharap semua ini akan ini ya kembali normal ya. Amin. Iya. Amin. Semoga cepat. Lockdown bukan solusi. Lockdown membuat perekonomian semakin terpuruk ya. Iya, betul. Ya. Sedih ya. Dengan pembatasan aja sudah sedemikian hebohnya. Lockdown yang kita tahu bahwa itu ada Singapura, Malaysia, Italia, Prancis sudah lockdown. Dan totally tidak ada kegiatan incoming apapun ya. Ya. Sedih. Itu pengaruh ke kita juga karena bisnis kita kan juga berhubungan dengan negara-negara seperti mereka-mereka yang lockdown. Otomatis mempengaruhi ke bisnis juga. Ya. Emang prediksi berapa bulan ke depan sih kondisi akan normalnya? Kalau tadi ada aku bilang lihat 3 bulan, ada yang bilang Pak Jokowi, 6 bulan. Kalau tadi aku lihat kebijakan Pak Jokowi terkait dengan wabah COVID ini, teknisnya itu paling cepat bisa dilaksanakan sebulan 2 bulan. Sekitar sebulan 2 bulan. Masalahnya yang menjadi sulit diprediksi bahwa antivirus sama obat untuk corona sendiri belum ada yang teruji klinis bahwa ini adalah obatnya, itu enggak. Jadi rata-rata pasien itu yang sudah suspek corona itu minumnya itu obat flu burung, obat SARS, obat apa gitu loh. Jadi bukan obat yang untuk corona gitu ya. Para jenius berarti masih uji coba. Ya, iya, mudah-mudahan para jenius dunia itu segera menemukan obatnya gitu. Selama obat dan antivirusnya itu belum ketemu, bayanganku ini bukan nakut-nakutin ya, bayanganku virus ini masih di dunia gitu ya. Jadi Wuhan selesai jalan gitu di Indonesia. Bahkan kalau misalkan Indonesia selesai, apakah masih bisa balik ke Wuhan atau enggak? Itu juga nggak ngerti gitu loh. Iya juga. Satu-satunya kalau melihat ilustrasi pergerakan COVID kemarin, dia akan berkembang katakan 2 minggu. Andaikan semua orang-orang ini mereka tertib ya, kalau untuk 2 minggu mungkin sulit ya. Katakan lebih 1 bulan mereka tertib ya. Virus ini kan nggak menemukan inang untuk dia hinggapi, untuk dia tinggal. Sedangkan yang sudah ke penderita bisa recovery. Jadi virus itu tidak akan bisa mencari inang lagi yang baru kalau berkembang biak lagi. Tertib untuk stay at home ya. Jadi yang bisa maksudnya dalam artian memutus penyebaran mata rantainya kan. Iya. Dan semoga ilustrasi itu memang benar-benar ilustrasi yang dipakai. Yang terjadi ya, bukan ilustrasi yang hanya untuk menenangkan kita ya. Itu harapan sih. Tapi kalau ilustrasi hanya untuk menenangkan, baru benar-benar masalah itu. Oke, closing aja.
Mudah-mudahan suasana seperti ini bisa lewat semuanya. Oh iya, kita boleh kopi bareng. Aduh, Kak. Amin. Ayo kopi bareng. Angkat kopinya. Aku udah nggak ngopi tadi pagi ngopinya. Nggak apa-apa ya. Ini sok ngopi nih. Isinya teh. Nah, kalau ini kopi bener. Oke, thank you. And meeting ya. Dadah. Ya, dadah. Oke, see you. Bye-bye.